Shalom, selamat malam untuk kita semua. Shalom, selamat Shalom, malam. shalom. Bagaimana kabar Anda di tempat masing-masing? Luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan. amin. Tuhan. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan satu hari untuk melihat kebesaran Tuhan. Walaupun saya mendengar di Bandung sana tadi siang hujan besar, sementara Parompong aman tentram, panas, walaupun tidak menyengat, tetapi dua keadaan yang berbeda. Tetapi sampai sore hari ini kita masih tetap berada dalam keadaan yang baik. Kita puji Tuhan untuk keberadaan ini. Dan mungkin kalau masih ada yang kurang sehat, kita akan doakan nanti. Yang dalam pergumulan kita juga akan sampaikan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini sudah disepakati secara prinsip di mana kita berpindah kepada pembahasan yang lebih maju, tetap dalam konteks mengenal Yesus lebih erat, dan ini sebuah, saya gunakan bahasa gaul, ini sebuah kebetulan. Kenapa saya katakan sebuah kebetulan? Oleh karena minggu depan kita sudah masuk kepada satu suasana perayaan hari ibadah yang diyakini oleh seluruh dunia kekristenan, di mana tanggal 25 Desember kita merayakan Natal. Kata kita merayakan Natal adalah suasana, ya, suasana yang dari tahun ke tahun kita bersama-sama mengikutinya. Karena kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Bila mana kita memperhatikan dengan baik, coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Bila mana tanggal 25 Desember yang disebut dengan Natal itu tiba, sekalipun itu adalah hari raya besar keagamaan, tanggal merah, coba perhatikan baik-baik, bukan hanya orang Kristen yang berbahagia, tetapi semua agama ikut berbahagia. Di mana di tanggal itu banyak mal-mal yang memberi diskon. Orang-orang yang berbeda agama berebut untuk membeli diskon-diskon tersebut. Bukankah itu menjadi berkat? Orang Kristen sendiri bersuka cita, semua merayakan Natal. Mungkin segelintir orang mulutnya berkata tidak ikut merayakan, tetapi tidak dapat dipungkiri, tanpa dia sadari mulutnya menyanyi Malam Kudus, Jingle Bells. Mulut yang sama mengatakan saya tidak merayakan Natal, tetapi mulut yang sama menyanyikan lagu-lagu Natal. Tentu itu sesuatu yang menarik, ya. Itulah sebabnya malam hari ini saya memberi judul Pelayanan Natal. Pelajaran ini saya buat sesederhana mungkin sehingga kita bisa mengertinya dengan baik. Kita akan melihat sejarah terjadinya Natal, lalu kita akan melihat apakah Natal yang untuk sebagian kecil orang Kristen melihat bahwa Natal itu adalah unsur kekafiran, apakah benar demikian, dan kita akan melihat apa yang terjadi yang melatar belakangi sehingga Yesus dilahirkan dan disebut dengan Natal, dan setelah itu kita ambil satu konklusi atau kesimpulan apa sebenarnya makna Natal dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ini berbicara tentang kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Oke, saya akan share
screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak Pendeta. Sudah ya? Oke, terima kasih. Sebentar saya. Oke, baik. Oke. Bapak Ibu bisa lihat gambar tersebut, itu hanya gambar saja ya, yang memperlihatkan bagaimana sukacita Natal ya. Tetapi saya lebih cenderung bukan hanya sukacitanya, tetapi lebih kepada bagaimana momen Natal itu menjadi sebuah pelayanan yang dapat kita berikan kepada orang lain. Baik, kita akan lihat dulu fakta Alkitab ya. Kita mau lihat apakah benar Natal itu tercatat di dalam Alkitab ataukah itu hanya sebuah tradisi dan apa hubungannya dengan kelahiran Yesus Kristus. Baik, sampai hari ini saya masih mendapati ada satu pertanyaan yang terus dikumandangkan sudah lebih dari puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Pertanyaannya sederhana. Benarkah Natal jatuh pada tanggal 25 Desember? Ini adalah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tetapi harus dijawab dengan tegas. Oleh karena untuk sebagian orang, itu akan mempengaruhi keyakinannya kepada Tuhan. Tapi sebagian orang lagi, bila mana dia sudah mengetahui jawaban tersebut, maka boleh jadi itu tidak mempengaruhi keyakinannya kepada Tuhan. Tetapi secara prinsip kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan kata Natal itu sendiri. Hal kedua yang saya ingin sampaikan adalah, saya mau bertanya kepada kita masing-masing, apakah Anda sudah memasang pohon Natal di rumah Anda atau di gereja Anda? Apakah pemasangan Natal di rumah Anda dan di gereja Anda menjadi sebuah problema? Menjadi sebuah perdebatan? Atau menjadi sebuah masalah? Atau sebaliknya, fine-fine saja? Baik-baik saja? Ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Kenapa? Saya masih ingat peristiwa yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih berkuliah di UNAI. Ada beberapa mahasiswa kependetaan yang mempermasalahkan tentang keberadaan pohon Natal. Karena menurut pendapat mereka, berdasarkan sejarah terjadinya pohon Natal yang berhubungan dengan tanggal 25 Desember, maka mereka melakukan sebuah protes ketika gereja UNAI secara institusi gereja memasang pohon Natal di dalam gedung bundar. Dan itu menjadi sebuah perdebatan yang hangat. Dosen-dosen akhirnya harus mengadakan rapat dalam konteks institusi gereja dan disepakati bahwa pemasangan pohon Natal tidak menjadi masalah. Walaupun untuk segelintir orang itu tetap menjadi masalah. Karena untuk mereka pemasangan pohon Natal adalah salah satu bentuk penyembahan kepada berhala. Kita berkompromi kepada berhala. Untuk sebab itu, berlatar belakang inilah saya ingin
memberikan sebuah wawasan sekaligus pengetahuan supaya kita akhirnya bisa melihat bahwa Natal bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Soal keputusan nanti Anda akan pasang atau tidak, itu akan menjadi keputusan masing-masing kita setelah pembahasan ini selesai disampaikan. Baik, untuk menjawab kedua hal tersebut, apakah Natal itu, Natal yang saya maksud dalam konteks kelahiran Yesus ya, apakah benar jatuh pada tanggal 25 Desember? Dan yang kedua adalah apakah kita boleh memasang pohon Natal di rumah atau di gereja kita masing-masing. Maka saya mendapatkan catatan sejarah yang saya simpulkan dengan cara yang sangat sederhana. Hari Natal pertama sekali dirayakan pada tahun 336 Masehi dan itu berdasarkan kalender Romawi kuno. Saya hanya mengutip ya Bapak Ibu ya, apa yang saya search, yang saya cari. Dan perayaan Natal yang pertama itu yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi kuno itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Secara prinsip, perayaan Natal itu dilakukan sebelum kerajaan Romawi kuno itu ada. Karena konsep Natal artinya adalah kelahiran. Nanti setelah kerajaan Romawi kuno berdiri, lalu Kaisar Agustus yang menjadi kaisar pertama di kerajaan Romawi, maka negara dengan gereja memasukkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Dewa Matahari menjadi satu tradisi dan dihubungkan dengan lahirnya Yesus Kristus. Nah, setelah melihat penjelasan yang singkat ini, orang yang ekstrim akan menyebutnya sebagai budaya tradisi kekafiran. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa Kaisar Agustus sebagai kaisar pertama di pemerintahan kerajaan Roma pada saat itu, dan gereja yang pada saat itu sudah ada, yaitu gereja Katolik, maka mereka memasukkan tradisi Natal menjadi hari kelahiran Yesus Kristus, yang sebenarnya Ensiklopedia Katolik sendiri mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari, dan pada hari itu mereka mengadakan ibadah pemujaan, ibadah memuji dewa tersebut. Dan gereja Katolik sudah menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Dan di Yudea sendiri, Yudea adalah salah satu daerah provinsi yang menjadi daerah jajahan atau kekuasaan Kekaisaran Roma, di mana saat itu raja wilayah Yudea, Bethlehem, di mana Yesus lahir, itu adalah Raja Herodes. Jadi Roma sedang menjajah Yudea pada saat itu.